Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah perdagangan internasional tentang prosedur ekspor karet. Oleh saya, Indra Kusuma Sumanjaya, NPM 18751028 dari Agribisnis Semester 5A. Oke. Sejumlah lokasi di Indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk petanaman karet. Sebagian besar berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Luas area perkebunan karet tahun 2005 tercatat mencapai lebih dari 3,2 juta hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya, 85% merupakan perkebunan karet milik rakyat dan hanya 7% perkebunan besar milik negara, serta 8% perkebunan besar milik swasta. Hal-hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini atau yang akan kita ketahui bersama yaitu tentang pengertian ataupun definisi ekspor, kemudian bagaimana mekanisme ekspor karet, bagaimana tata cara pelaksanaan ekspor karet, dan yang terakhir, bagaimana petunjuk teknis pengolahan karet. Oke, definisi ekspor. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantaranya barang-barang pertanian dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Mekanisme ekspor karet. Untuk melakukan ekspor, perusahaan atau instansi harus terdaftar sebagai eksportir yang legal. Untuk diakui sebagai ETK, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau tanda daftar usaha perdagangan TOUP atau surat izin usaha dari departemen atau teknis lembaga pemerintahan non-departemen, tanda daftar usaha TOP. Kemudian yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan terakhir adalah rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi atau kabupaten dan kota. Tata cara pelaksanaan ekspor karet. Yang pertama adalah memperoleh surat pelaksanaan ekspor karet atau spek dari dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi, kabupaten atau kota. Setelah itu, kemudian spek diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari dari mulai pengajuan. Dan yang ketiga, spek hanya berlaku 30 hari sejak diterbitkan dan hanya dapat diperpanjang 1 kali. Dan yang keempat, masa berlaku spek sampai dengan akhir tahun atau sampai 30 September tidak dapat diperpanjang lagi. Yang kelima, spek dapat digunakan untuk pengapalan dari seluruh Indonesia. Yang keenam, melampirkan surat keterangan asal atau SKH Form ISO yang dikeluarkan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi, kabupaten, atau kota. Petunjuk teknis pengolahan karet. Getah pohon karet atau lateks biasanya dipisahkan dengan kandungan karet di dalamnya dengan cara tertentu yang menghasilkan suatu produk yang biasanya disebut dengan koagulan. Koagulan tersebut selanjutnya diproses menjadi karet alam setengah jadi dengan melakukan beberapa cara atau teknik tertentu. Secara tradisional, karet alam terlihat dibuat menjadi lembaran yang berkualitas, bisa dikategorikan secara visual atau mudah untuk dibedakan. Selain dalam bentuk lembaran karet alam juga diperdagangkan dalam bentuk kripes, yang mana dalam bentuk kripes juga dapat mudah dibedakan dalam mutunya hanya dilihat dari penampilannya. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu yang pertama, kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mekanismenya untuk ekspor sendiri yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau tanda daftar usaha perdagangan TOUP atau surat izin usaha dari departemen teknis atau lembaga pemerintahan non-departemen, tanda daftar perusahaan TOP, nomor pokok wajib pajak NPWP, dan yang terakhir rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, tata cara melakukan ekspor karet adalah dengan mengurus dokumen-dokumen persyaratannya yang memang sudah ada ketentuannya. Dan yang terakhir, getah pohon karet atau lateks biasanya dipisahkan dengan kandungan karet di dalamnya dengan cara tertentu yang menghasilkan suatu produk yang bisa disebut dengan koagulan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat banyak salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.